Halo, jumpa lagi dengan saya Maria Widi Aryani. Kali ini saya akan membacakan cerpen saya yang sudah dimuat di koran ini, koran Minggu Pagi. Di sini ada cerpen saya tentang pengalaman masa kecil seseorang. Nah, Anda semua pasti sudah memiliki pengalaman masa kecil kan? Pasti ada yang menarik, ada yang terkesan. Nah, karena terkesan itu, maka jadilah cerpen ini. Oke, dengarkan baik-baik. Saya akan membacakan cerpen saya berjudul. Nah, ini dia. Nih, Terselamatkan Memori Masa Kecil. Judulnya Terselamatkan Memori Masa Kecil. Oke, dengar baik-baik ya. Duduk. Saya biar duduk nyaman. Terselamatkan Memori Masa Kecil. Cerpen karya Maria Widi Aryani. Hati-hati ku ambil karung berisi kucing yang sudah kuberi obat tidur ketika memberinya makan. Setengah berlari menuju ujung kampung yang jauhnya hampir 1 kilometer dari rumah Simbah. Pikirku, aku harus menyeberangi Kali Bening agar kucing yang akan kubuang ini jika siuman tidak akan bisa kembali lagi ke rumah Simbah. Dan aku merdeka, tidak perlu lagi memberinya makan. Jalan menuju Kali Bening melewati Watu Kembar. Dua batu sama persis besar dan bentuknya. Berdiri berdampingan. Tingginya kurang lebih 2 meter. Konon di antara kedua batu tersebut, tempat untuk membunuh orang pada masa penjajahan Belanda. Banyak penduduk desa yang menjadi korban karena menentang Belanda. Bagi penduduk yang pernah mendengar cerita itu, bisa dipastikan tidak berani lewat di situ. Apalagi malam hari. Mungkin karena aku sedang marah sekali pada Simbah, jadi aku tidak peduli. Keberanian ini muncul begitu kuat dan aku tidak takut sama sekali. Jika melihat lukaku, hatiku makin benci pada Simbah dan kucing di dalam karung ini. Sejak ayahku meninggal, ibuku yang harus bekerja di kota menitipkan aku hidup bersama Simbah di kampung. Watak Simbah yang keras tidak kusukai, seperti diktator yang berkuasa di rumahnya. Jika berbicara, memberi perintah selalu dengan suara keras dan setengah membentak. Aku yang selalu disuruh-suruh membantu pekerjaan Simbah. Sebelum berangkat ke sekolah, tugasku memberi makan 10 ekor burung puter dan 5 ekor burung kutilang. Lantas tidak boleh lupa memberi makan si Belang, kucing kesayangan Simbah. Namun aku benci sekali. Perasaanku Simbah lebih mencintai kucing daripada cucunya. Bagiku bentuk wajah kucing sangat menjijikkan. Apalagi tadi pagi ketika aku beri makan, tangan kananku malah dicakarnya. Berdarah dan perih sekali. Aku menahan sakit sampai di sekolah. Hanya kuobati lukaku dengan lidah buaya yang kuambil di halaman belakang sekolahan. Kemudian kususun rencana ini. Tiba di Watu Kembar, aku dikagetkan oleh sayup-sayup suara orang memanggilku. Mason, Mason. Kaget luar biasa. Aku menoleh ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Suaranya begitu akrab di telingaku. Ya, aku ingat itu suara Kang Urip yang sering mengajakku jalan ke sawah milik Simbah ketika aku masih sekolah dasar. Kalau aku menangis dibentak Mbah Kung, Kang Urip lah yang selalu menggendongku menuju gubuk di tengah sawah. Sawah milik Simbah yang dikerjakan oleh Kang Urip dengan perjanjian
Jika panen, maka hasil panen dibagi dua, setengah untuk Simbah dan setengah lagi untuk Kang Urip. Aku didudukkan di lincah, tempat duduk yang dibuat dari bambu tanpa sandaran punggung di gubuk. Kang Urip membuatkan wayang-wayangan dari rumput. Mula-mula Kang Urip mencari rumput ilalang tua yang sudah kering. Kemudian dianyam menjadi dua wayang, agar aku bisa memainkan dialog kedua wayang rumput itu. Mason, tidak boleh menangis ya. Jadi laki-laki itu harus kuat, harus pemberani, dan pintar. Kang Urip bikinkan wayang ya. Nanti saya kerja mencangkul, Mason pura-pura jadi dalang di lincah ini, oke? Kemudian aku tidak menangis lagi. Asyik dengan kedua wayang rumputku. Kurasakan kebahagiaan ketika aku berteriak-teriak memainkan kedua wayang rumputku. Aku bisa dengan cerdas spontan membuat dialog untuk kedua wayangku dengan suara lantang. Satu wayang sebagai Mbah Kung dan satu wayang adalah aku sendiri. Jika dirasa lucu, terkekeh-kekehlah Kang Urip menertawakan tingkah lakuku. Kang Urip menggandengku pulang. Jika sore tiba dan kebetulan banyak angin, Kang Urip membuatkan layangan. Namun Simbah selalu protes. Kang Urip tidak boleh membuatkan layangan untukku, tapi menyediakan saja peralatannya, lalu membiarkan aku membuat sendiri layanganku. Yang paling kuingat jika ada acara merti desa, Kang Urip selalu menggendongku di belakang punggungnya dengan selendang jarit, sedangkan tangannya memeluk tenong. Tenong itu semacam wadah yang dibuat dari bambu berbentuk lingkaran, tempat untuk berbagai macam makanan yang akan dibawa dari rumah. Nasi putih yang dibentuk kerucut mereka sebut bucu, ingkung goreng utuh, telur rebus, perkedel, kuluban, jadah, wajik, lemper, jenang, sesisir pisang Ambon. Katanya setiap makanan ada arti dan maksudnya. Seperti bucu melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan, ayam melambangkan pengorbanan, telur lambang kesuburan, kuluban lambang kemakmuran, sedangkan perkedel lambang hasil bumi yang menghidupi kita. Masing-masing keluarga membawa makanan lengkap, lalu berkumpul di lapangan tengah desa, menggelar tikar dan mereka duduk berjajar berhadap-hadapan. Di hadapan mereka dibentangkan daun pisang berlembar-lembar memanjang, kemudian semua makanan dikeluarkan dari tenong, kemudian disajikan di atas daun pisang tersebut. Setelah didoakan dan mereka makan bersama dengan saling bertukar lauk pauk. Mason pengen apa? Aku mau nasi dan perkedel, Kang. Pakai sayap juga ya, biar bisa terbang. Biar kelak Mason sering naik pesawat. Kalau Mason sudah besar nanti. Aku menurut saja. Sementara Mbah Kung hanya duduk dan mengobrol bersama seorang bapak di sebelahnya. Tidak pernah peduli aku ingin makan apa. Kang Urip bukan siapa-siapa, tapi ia begitu peduli kepadaku. Dia hanya tetangga yang mengerjakan sawah Simbah. Memang hidupnya sangat sederhana. Rumahnya tidak cukup besar, hanya berlantai tanah dan bertembok gedek. Tapi hatinya sangat baik. Setelah makan bersama selesai, kepala desa memberi sambutan dan berbagai pengumuman. Heran yang datang ke lapangan semua laki-laki, tidak ada perempuannya. Aku sendiri tidak tahu mengapa demikian. Ketika hal ini kutanyakan kepada Simbah, hanya menjelaskan memang ada bagiannya. Ibu-ibu bertugas memasak, bapak-bapak yang berdoa dan membawa makanan ke lapangan. Tapi mengapa yang menikmati makan bersama hanya laki-laki saja? Perempuan yang masak malah tidak ikut makan, kataku. Selesai masak,
Yang perempuan sudah makan duluan di dapur, jawab Mbah Kong. Suatu hari di bulan Ramadan, ketika itu aku sudah SMP. Iseng-iseng aku ke sawah. Ada perasaan rindu menjadi kanak-kanak kembali. Lalu dilayani oleh Kang Urip. Aku menemui Kang Urip yang sedang mencangkul. Kutunggui dia sampai matahari tepat di atas gubuk. Kang Urip menghampiriku, lalu membuka bekal. Aku ditawari, tapi kutelak karena Simba sudah berpesan aku harus makan siang bersama Mbah Kong di rumah. Kemudian aku ingat, loh Kang, ini kan bulan Ramadan, kok Kang Urip tidak puasa? Walah Mason, hampir setiap hari Kang Urip ini puasa. Karena sehari saya hanya makan sekali saja. Ya setiap siang begini loh Kang Urip buka puasa. Wong saya bisa makan juga atas kebaikan Simbah Sampean. Simbah Sampean itu orangnya keras, disiplin, galak. Tapi kebaikan hatinya tidak ada yang menandingi di kampung ini. Maka saya hormat sekali pada Simbah Sampean. Juga sayang pada Mason. Mason sekolah yang pinter ya, kelak jadi dokter. Biar Mbah Kong bangga. Kalau Kang Urip sakit, tinggal berobat ke dokter Son. Gratis toh. Jadi Kang Urip puasa seperti saya toh. Kata Simbah, kami puasa 40 hari sebelum Paskah. Dimulai dari hari Rabu Abu, Kang. Lalu kata Simbah Kong, hanya makan sekali kenyang dalam sehari. Kang Urip itu ikut-ikutan Mbah Kong cara berpuasanya toh. Kang Urip tidak pernah ikut-ikutan siapa-siapa, Mas. Hidup Kang Urip ya seperti ini, hanya bisa makan sekali saja setiap hari. Entah itu bulan Ramadan atau bulan biasa begini. Ya begini ini. Dan itu semua atas kebaikan Simbah Sampean itu loh, Mas. Angin malam bertiup. Bunyinya keras sekali. Karena di sekitarku pohon bambu tumbuh lebat dan subur. Tersadar aku dari lamunan. Tadi ada yang memanggil. Bulu kudukku berdiri. Sejenak aku mengenang suara orang yang sangat kukenal. Kenangan yang pernah terjalin antara aku dan Kang Urip. Samar-samar aku mendengar suaranya memanggilku lagi. Di situ aku mulai ingat bahwa Kang Urip sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Jantungku berdegup kencang tidak beraturan. Napasku naik turun. Terasa makin berat karung yang sedang kupanggul. Aku menoleh ke kanan. Watu kembar seolah menatapku tajam. Menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Sesaat aku mencium bau rokok kelembak menyan yang biasa dihisap Kang Urip. Bau yang sangat aku benci. Satu-satunya yang kubenci dari Kang Urip adalah bau rokoknya. Bulu kudukku kembali berdiri. Aduh, aku berbalik arah, berlari pulang. Belang masih dalam gendongan. Tanpa kusadari, si belang kubebaskan dari karung. Dan aku memeluknya erat sambil mengelus-elus bulunya. Heran, tiba-tiba aku menyayangi si belang. Demikian cerpen yang saya bacakan. Jadi kisahnya ini terselamatkan oleh memori masa kecil. Tadinya ia ingin membuang kucingnya, tapi karena mengingat memori masa kecil, akhirnya dia menyayangi kucingnya kembali. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan pembacaan cerpen saya berikutnya. Bye-bye, God bless you.